Berat. Doa mulai. Selesai. Bisa Adam. Untuk pagi hari ini sebelum Ibu mulai, silakan mungkin di samping kalian masih ada sampah-sampah yang berserakan, bisa diambil dan dibersihkan. Guru akan menjelaskan tentang apa KD atau kompetensi yang akan kita pelajari. Di sini adalah mengenai bagaimana mengevaluasi sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Di sini tujuan pembelajarannya untuk membacakan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar mengevaluasi sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Silakan ya, Mbak. Silakan baca tujuan pembelajaran. Sifat pendudukan Jepang dengan percaya diri. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik menjelaskan respon bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang dengan santun. Ya, terima kasih untuk tujuan pembelajaran kali ini. Berarti nanti kalian semua itu dengan melakukan diskusi atau menggali informasi bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Nah, jadi di sini nanti sebelum Bu Guru mulai diskusi akan Bu Guru tayangkan. Jadi gambar mengenai tentang pendudukan Jepang yang berkaitan dengan pendudukan Jepang. Kalau memungkinkan tidak ada pre-memori aja. Kalau memungkinkan tidak ada pre-memori saja, seolah-olah sudah ada, gitu aja. Ya, silakan kalian lihat dulu. Ini kebetulan tidak ini ya. Nggak apa-apa, Kalian namanya lihat dulu. Di situ ada gambar mengenai Ibu Guru minta ada 5 kelompok. Dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini 4 kelompok saja ya. Nah, silakan kalian buat kelompok, kemudian kalian diskusikan. Sebenarnya sifat bangsa Jepang itu seperti apa sih, dan respon bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang. Pembentukan kelompok pre-memori gitu saja. Oh iya, sudah. Ya, coba sekarang dari hasil diskusi kalian, Bu Guru minta siapa mungkin dari kelompok 1 bisa menjelaskan bagaimana sifat dari bangsa Jepang. Ya, silakan mungkin dari gambar ini apa yang bisa kalian temukan, masalah apa yang kalian temukan. Sip. Sudah ya, pre-memori ya Pak? Enggak, eto-eto ada 2 orang. Eto-eto ada 2 orang. Dari kelompok mana yang mengungkapkan masalah misalkan? Silakan. Ya, silakan coba. Mana? Kelompok mana? Berdiri ya, berdiri. Enggak apa-apa, yang penting hanya peragaan aja. Berdiri aja, mungkin ada masalah apa. Silakan 2 atau 2 orang aja, enggak apa-apa. Silakan. Iya, enggak apa-apa, mengungkapkan sesuatu. Mengungkapkan masalah apa dari gambar itu. Silakan, enggak apa-apa. Pada masalah penjajahan Jepang, coba diperjelas lagi. Bangsa Jepang datang di Indonesia. Apanya yang tujuannya adalah untuk membantu bangsa Indonesia untuk mengusir Belanda. Itu tujuannya menurut dia baik gitu. Tapi kenyataannya bangsa Indonesia, bangsa Jepang ini lebih kejam daripada Silakan dari bangsa. kelompok lain mungkin bisa Monggo. menemukan masalah dari yang Ibu tayangkan, gambar yang Ibu tayangkan. Silakan, 1 orang lagi. Kalau tadi masalah Jepang yang menjadi penipu di Indonesia yang katanya mau menjadi apa itu? Dewa pembela Asia begitu? Ya, silakan 1 lagi. Untuk pantas-pantas saja kok. Hanya untuk replika saja. Mas, lagi Mas. Tapi yang lain, jangan menanyakan untuk diperjelas, jangan. Gimana Bu kondisi masyarakat pada masa penduduk di Jepang? Nah, pendudukan Jepang. Iya, seperti itu.
Iya, itu namanya Mungkin identifikasi dari masalah. kelompok lain bisa menanggapi dari apa tadi pertanyaan kelompok 4 sama kelompok 3. Nah, ini menanggapi, silakan ditanggapi. 1 atau 2 orang. Berarti 2 pasang ya. Menyampaikan identifikasi masalah dan itu. Iya. Salah 1 atau 2 orang untuk menanggapi ini. Ya mungkin dari kelompok 1. Silakan, Bu. Mas Soleh. Monggo. Monggo. Menjawab pertanyaan dari Pak Mas Lutfi. Silakan. Ya, Seolah-olah menanggapi. kira memang benar kalau yang namanya Jepang ini datang ke Indonesia ini sebetulnya yang pertama itu inginnya membantu. Tapi kenyataannya bahwa yang namanya Jepang itu lama-kelamaan karena bahwa Jepang itu di Indonesia banyak kekayaan yang tentunya tidak diketahui oleh bangsa Indonesia, sehingga Jepang itu ingin menguasainya. Dan sampai sekarang sampai tahun 1945. Oke. Ya, Oke, terima sudah. kasih untuk Nanggapi yang ini dari sana. Nanggapi yang punya dari mungkin ada yang mau menanggapi satunya. Menanggapi satunya. Tolong menanggapi yang ini. Mengenai pertanyaan pada saat masalah kondisi masyarakat pada saat itu. Silakan. Sri Dwi. Silakan. Menanggapi pertanyaan yang satu. Silakan. Oke, pre-memory. Dilanjutkan. Ya. Langkah sintak berikutnya. Apa? Ya, kalian tadi sudah menemukan masalah dan ada beberapa kelompok lain yang sudah menanggapi. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Silakan kalian mencoba untuk mendiskusikan kembali dan menggali informasi dari buku yang ada di depan kalian. Maaf Bu, saya potong. Jadi bukan mendiskusikan. Pengumpulan data dulu. Pengumpulan data dulu atas identifikasi masalah, ya kan? Baru nanti lakukan diskusi dan verifikasi. Diulang. Pengumpulan data. Ya, Bu Guru lanjutkan untuk selanjutnya silakan kalian kumpulkan data dari identifikasi masalah yang kalian Dapatkan. dapatkan. Ya. Dikasih gambaran, Anda bisa menggunakan media di sekitar sekolahan, misalnya perpustakaan atau mungkin searching ya, menggunakan Google atau apa, atau mungkin dari benda-benda yang ada kaitannya dengan itu. Jadi dengan menunjukkan kepada siswa, dia ini mengumpulkan data menggunakan apa? Apakah dengan googling, ataukah dengan buku-buku referensi atau apa? Silakan diungkapkan. Iya, jadi jenengan kan menugaskan mereka untuk pengumpulan data atas identifikasi masalah. Nah, setelah itu jenengan menunjukkan. Kalau kemarin kan menunjukkannya ke salon, Bu. Ya kan? Sekarang jenengan bukan ke salon karena konteksnya dengan sejarah. Jenengan bisa saja dengan museum yang ada di Kabupaten Tegal. Ya kan? Kemudian mungkin menggunakan literasi. Mungkin dengan Wikipedia atau apa. Pokoknya yang ada kaitannya dengan identifikasi masalah, supaya masalah itu ada jawabannya, maka harus ada pengumpulan data. Iya, begitu. Monggo. Kan tadi identifikasi masalah sudah. Sekarang Anda menugaskan untuk mencari data, untuk mencari jawaban-jawaban itu. Silakan. Untuk selanjutnya silakan kalian mencari informasi atau melalui mencari informasi untuk data yang akan kalian kumpulkan sesuai dengan tadi yang Bu Guru sampaikan. Bisa kalian dengan mencari data datang ke museum sejarah yang ada di Tegal. Ibu, Ya, silakan. sebentar. Pada RPP Anda menuliskan tidak museum. Nah, nggak apa-apa. Artinya begini, suatu ketika kalau Anda ada skenario untuk mengajak anak-anak ke museum sebagai media penguatan pencarian data asal informasi identifikasi masalah, di RPP diungkapkan. Pergi ke museum, di mana museumnya? Misalkan saja Semedo, Warureja, Tegal. Seperti itu.
Iya Bu, nanti di RPP dilengkapi. Nanti maksudnya kalau sudah nyata maksudnya, ya gitu. Berarti kalau saya di sini kan hanya sekedar di dalam, berarti saya di dalam aja. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan atau misalkan gini, ke museum pre-memori gitu saja. Tapi kan di sana harus ada, di RPP-nya harus ada. Silakan lanjut. Silakan. Itu pergi ke museum pre-memori ya. Terus untuk selanjutnya sudah ya dari kalian mendatangi ke museum. Coba sekarang Bu Guru hasil dari data yang kalian peroleh. Coba mungkin dari kelompok. Nanti dulu Bu, verifikasi. Jadi setelah pengumpulan data, itu kan verifikasi. Tolong data yang Anda kumpulkan diverifikasi, dan verifikasi itu bisa dikuatkan dengan literatur-literatur yang ada dan didiskusikan dengan teman. Selesai pre-memori. Setelah itu baru ada regeneralisasi atau pengungkapan kembali. Ya, jadi setelah pengumpulan data, kemudian verifikasi data. Jadi kelompok itu diberi tugas untuk memverifikasi atas data yang sudah didapatkan dari pengamatan. Nggih, Bu. Setelah itu pre-memori, terus selanjutnya tindak berikutnya. Silakan. Ya, dari data yang sudah kalian dapatkan dengan kalian mendatangi museum sejarah yang ada di Tegal, coba sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian mengenai kemarin identifikasi masalah. Terus yang berikutnya. Maaf, jangan bilang kemarin. Karena RPP itu hanya untuk satu pertemuan. Kalau ada kemarin, asumsinya berarti ada pertemuan satu dan kedua. Ya, diulang, jangan bilang kemarin. Tadi yang sudah diidentifikasi masalahnya gitu, diulang. Ya. Dari kalian mendatangi museum, silakan kalian dengan teman kalian diskusikan, kemudian kalian rumuskan tentang masalah yang sudah kalian yang identifikasi masalah yang sudah kalian kumpulkan. Coba sekarang diskusikan dengan teman. Pre-memori. Ya, pre-memori. Anggap sudah selesai. Nah, silakan mungkin dari kelompok 1 atau mungkin dari kelompok 2, 3 dan 4 yang mau mengungkapkan dari data yang sudah kalian peroleh. Iya. Udah anggap aja pre-memori. Oke, sudah selesai. Ya, untuk untuk Ini di langkah apa? Generalisasi. Generalisasi, ya berarti terakhir kan, sintak terakhir kan, ya generalisasi itu berarti kan mengungkapkan kembali hasil yang sudah ada. Ya silahkan. ya, dari hasil yang Kesimpulan berarti, bentuknya kesimpulan. Generalisasi itu kesimpulan. Ya silahkan. Gak apa-apa. untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini bahwa Nanti dulu, kesimpulan tidak boleh gurunya, tapi dari mereka. Guru itu saya bilang, di dalam model pembelajaran ini guru hanya sebagai regulator. Jangan mengambil sebuah eksekusi, ya. Kecuali memang sudah sangat mentok, tidak bisa ada generalisasi. Jenengan itu sebagai keran aja kok Bu. Kadang banter, kadang alon gitu. Ya, jadi tolong generalisasi itu yang mengungkapkan mereka. Silakan. Apa kesimpulannya dari kelompok 1 seperti itu? ya, coba dari kelompok 1 apa kesimpulan dari masalah yang sudah kalian dapatkan atau mungkin dari data yang sudah kalian dapatkan. Monggo Mbak, Anda etok-etoknya memberikan kesimpulan. Silakan Mbak. Mbak siapa namanya? Oh enggak, seolah-olah Anda memberikan kesimpulan, hanya seolah-olah saja. Berdiri aja. Kesimpulannya bla 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 terus pre-memori gitu ya. Kesimpulannya dari identifikasi masalah itu begini terus pre-memori, duduk. Iya gitu aja. Pre-memori gitu saja. Iya, seolah-olah sudah menguasai. Kesimpulannya dari identifikasi masalah yang ada, pre-memori duduk. Iya gitu saja. Terus dari kelompok 2 sama, sama kelompok lain. Berdiri kemudian bilang kesimpulannya dari konteks identifikasi masalah yang ada pre-memori gitu. Kesimpulannya bahwa dari Identifikasi masalah yang ada pre-memori. pre-memori. Iya, sudah duduk. Tapi nanti kalau kenyataan jangan bilang pre-memori. Ini kan karena bukan itu. Monggo Bu, lanjutkan Bu. Jenengan berarti sudah melaksanakan di kegiatan inti kan? Sekarang Anda masuk di kotak ketiga di kegiatan penutup. Apa yang harus dilakukan di kegiatan penutup? Silakan. Sesuai RPP Anda. Kan menarik kesimpulannya. Iya, silakan. Ya, berarti bisa dulu ambil kesimpulan dari yang sudah kalian diskusikan dan kalian cari informasinya di buku yang
mengambil kesimpulan bareng-bareng dan kita guru lanjutkan untuk penilaian. Ya, guru bagi kertas. Sebentar Ibu. Anda sudah masuk ke kotak ketiga? Anda masuk ke kotak ketiga di RPP? Iya kan? Coba kotak ketiga itu apa langsung penilaian? Perasaan tidak ada ya? Ada namanya pemberian saran-saran atau tugas-tugas, baru ada evaluasi itu paling ekor loh ya, paling ekor. Lah ini yang selama saya melakukan diklat itu tidak pernah dipandu semacam ini Bapak Ibu. Sehingga kami buta pulang itu. Setiap kesalahan-kesalahan tidak diberitahu sama Ika, ini salah. Ini harusnya benar seperti ini. 2 kali diklat, kurtilas, saya itu mengalami seperti ini. Tidak pernah dipantau setiap micro teaching. Sehingga kami pulang tidak punya ilmu apa-apa. Iya Bapak Ibu. Nah ini, makanya saya tunjukkan harusnya seperti ini. Jadi pada saat micro teaching itu mendampingi dan mengasih instruksi-instruksi yang mungkin keliru. Barangkali untuk dijadikan benar gitu. Monggo Bu, Anda masuk di kotak ketiga. Kotak ketiga ini bagian penutup, isinya apa saja? Anda sudah membuat tentunya. Di bagian penutup itu apa saja. Dan evaluasi pasti paling ekor, pasti. Karena di sana ada namanya penugasan-penugasan dulu untuk siswa, karena besok untuk ada kegiatan lagi. Semacam itu. Silakan. Ingat nggak di bagian langkah ketiga? Masih ingat kan? Anda kan yang buat toh? Iya, ingat kan? Iya, silakan. Ya, untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup bersama dengan doa. Dengan Kok doa toh? Kok doa? benar-benar. Jangan doa. Jadi dengan yang tadi di kegiatan inti Anda sudah selesai, kegiatan berikutnya adalah jangan bilang ini adalah selesai, bukan. Dengan sudah berada di bagian yang kegiatan itu tadi atau ada kesimpulan atau generalisasi, kegiatan berikutnya adalah Anda harus mengerjakan tugas apa. Dikerjakan misal di sini apa di rumah. Kan begitu, Bu. Ya. Terus baru nanti ada evaluasi. Silakan diulang. Ya, dari pelajaran yang sudah kita dapatkan, yang guru dalam buku siswa halaman 41. Guru harapkan dengan kalian menjawab soal yang tertera dalam buku, nanti kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang pelajaran hari ini kita dapatkan. Iya, lanjut. Sudah. Iya, terus Anda baru melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ulangan harian untuk mendapatkan nilai 1 KD. Ini kan pelajaran 1 KD kan? Anda harus mendapatkan nilai KD itu hari ini juga. Gitu kan? Evaluasi deh yang sudah Anda buatkan, ada soal pilihan ganda ataupun esai kan? Kerjakan hari ini, Anda dapat nilai 1 KD kan? Yuk sampaikan. Sebelum acara ini sebelum pelajaran ditutup, kita tes dulu, ya kan? Silakan. Sebelum guru tutup pelajaran hari ini, guru akan melakukan tes. Silakan nanti kalian kerjakan. Ya, pre-memory. Ya. Setelah itu baru Anda tutup dengan berdoa. Ya. Ya, terima kasih semuanya siswa-siswa sekalian untuk hari ini dengan pelajaran yang kita dapatkan atau yang kita sudah diskusikan bersama. Bu Guru harap kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mencontoh untuk dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri. Silakan pelajaran pada hari ini kita tutup bersama dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Ya. Ya, selesai gitu aja cepet. Selesai.